Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu makan siapa aja? Hah? وعن حذيفة بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال نكاكي الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن حذيفة بندري سيدنا حذيفة المرعشي رحمه الله قال أتبو بسر حذيفة الإخلاص تني إخلاص istiwa'u af'alil abdi panika pada na banyak-banyak kelakuan kebulah fi zahiri idalem zahir wal batin ban idalem batin. Cabun al-Hudzaifah ikhlas nikah ketika pekerjaan seorang hamba antara dia sendirian atau kelihatan orang lain itu tetap sama. Maka ketika kita sholat tarawih atau sholat isya ketika sendirian, sholatnya kita kerjakan dengan cepat, fatihahnya cepat, enggak baca surah-surah pendek. Tapi ketika banyak orang, kita membaca surah-surah yang sangat panjang. Itu pertanda keikhlasan kita tidak maksimal. Kalau sholat sendirian, amin, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat menjadi imam, yang dibaca surah-surah yang panjang sekali, bahkan membaca surah yang bukan juz amma, biar kelihatan sebagai hafidz Al-Quran, itu pertanda bukan enggak ikhlas. Pertanda enggak ada keikhlasan di situ. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal marid wa dzal hajah. Jika kalian salat menjadi imam dari orang lain, orang banyak, maka salatnya mesti diringankan, dipercepat kalau jadi imam. Kenapa? Fa inna fihim ad-dha'if. Karena di belakang imam itu ada orang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang buru-buru. Tapi idza shalla li nafsihi falyutawwil ma yasha ma syaa. Kalau salat sendirian hendaknya diperpanjang. Itu mestinya. Jadi kalau salat bersama orang lain jadi imam, surah-surahnya pakai surah-surah yang pendek. Apalagi makmumnya ratusan ribuan, hendaknya pembacaan surahnya yang pendek, karena di antara mereka mungkin ada yang sakit perut pengen segera ke WC, ada yang sakit, ada yang enggak kuat berdiri lama. Kalau kita sekarang itu kebalik. Kalau sholat dengan orang lain jadi imam, apalagi imamnya sampai ratusan, itu surah-surahnya pakai yang panjang. Surat Al-Isra dibaca, Al-Kahfi dengan suara yang merdu. Tapi kalau sholat sendirian, kita sholatnya cepat, 5 menit nggak nyampe, zuhur selesai 2 menit. Itu pertanda keikhlasan kita sudah mulai sedikit. Wa an Dinnun al-Misri rahimahullahu ta'ala qala salasun min alamatil ikhlas. Bandari Sayyidina al-Imam Zunnun al-Misri rahimahullah qala atabu basyara Zunnun salasun telok min alamatil ikhlas, dari banyak-banyak tanda ikhlas. Salasun telok min alamatil ikhlas, dari banyak-banyak tanda ikhlas. Istiwa'ul madhi wal zami minal ammah, daripada nah pujian wa zami bencelaan minal ammati, dari orang awam. Istiwa'ul madhi, daripada nah pujian wa zami bencelaan
minal amati, dari orang awam. Ada 3 tanda ikhlas, bahwa kita itu sudah ikhlas, bahwa seseorang itu ikhlas. Ada 3 tanda. Pertama adalah dia melakukan kegiatan kebaikan itu tidak ada pengaruhnya apakah itu dipuji atau itu dicela. Dipuji tidak membuat kita menjadi bahagia, senang, enggak. Dicela tidak membuat kita mundur dari kebaikan. Melakukan sebuah kebaikan, dipuji orang tidak menjadi semakin semangat. Dicela oleh orang tidak membuat kita tidak semangat. Itu tanda ikhlas. Misalnya dipuji, wih kalau dia itu orangnya begini, langsung semakin giat, semakin, itu pertanda tidak ada ikhlas. Atau dicela, pemakian ma'kuliah, pemaki ngaji, maki dia, pas sajan toron, itu pertanda tidak ikhlas. Wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mal, ban lopah de kanangaleh kelakuan fil a'mali, dalam kelakuan. Artinya apa? Setelah kita melakukan kebaikan, kita udah melupakan lagi, itu namanya ikhlas. Rekan. Tadi saya berbuat kebaikan, udah lupa. Tadi saya berbuat kebaikan, kemarin berbuat kebaikan, seminggu yang lalu udah lupa. Tanda orang tidak ikhlas, dia selalu memikirkan, menghitung-hitung amal yang dia lakukan. Misal, kok ribarin la ada iya. Begitu. Engkau beri la ngaci 2 juz, 2 malam telur juz. Dihitung terus. Itu tanda tidak ikhlas. Orang ikhlas itu ya ibarat, mohon maaf, seperti orang buang air besar di sungai misalnya. Habis berak udah dilupakan, tidak pernah dilihat sama sekali. Pergi kemana dia, bentuknya udah tidak dilihat. Ada enggak setelah buang air besar kemudian masuk ke kamar dipikir, itu tadi kemana ya? Tidak pernah. Maka padahal kalau kita berbuat kebaikan itu dipikir. Misalnya tadi bikin sedekah atau tadi santunan anak yatim, itu dipikir. Alhamdulillah, bahkan diceritakan ke orang lain. Alhamdulillah kemarin kita sukses mengadakan ini, alhamdulillah. Ketemu orang lain diceritakan lagi. Diingat-ingat terus. Itu pertanda keikhlasannya masih minim. Tapi kalau orang buang air besar atau orang kencing, akemi, ada enggak yang diingat-ingat? Tidak ada. Bahkan kalau kita, kebanyakan dari kita, setiap berbuat kebaikan, biar enggak hilang, biar diingat, biar semakin diingat, ngasih santunan kepada anak yatim itu difoto, divideoin dengan alasan dokumentasi. Kalau benar-benar ikhlas, itu ngasihnya dia nggak perlu didokumentasi. Bahkan kita sering ya kalau berbuat kebaikan difoto. Misalnya lagi baca Al-Quran, atau lagi tahajud tengah malam, bikin story, nulis ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ditulis. Atau hari Jumat, malam Jumat, bikin story status, jangan lupa Al-Kahfi. Itu sebenarnya ngasih tahu ke orang lain atau sedang pamer? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Itu lebih dominasi yang mana? Kalau memang betul ingin ngasih orang yang ingin mengingatkan orang lain untuk baca Al-Kahfi, bukan di story. Coba bangunkan orang yang ada di sekitar, mereka baca Al-Kahfi, Bang. Gitu. Tapi kita enggak bikin story, jangan lupa malam Jumat, jangan lupa Al-Kahfi. Sering ya. Nah, tanda ikhlas itu kata Zunnun Al-Misri, kita melupakan pekerjaan kita, baca tahajud, dia udah tahajud. Ada dari kita setiap ibadah selalu di post di media sosial. Pas lagi haji, selfie.
alhamdulillah Allah mudahkan kita. Macam-macam lah. Di situ saya tidak menyalahkan bikin story, enggak. Cuman syaitan di situ ada kesempatan untuk menggoda kita. Bagi orang yang ikhlas, kuat hatinya, enggak apa-apa bikin story biar ditiru oleh orang lain. Tetapi bagi orang yang hatinya lemah, mudah digoda oleh syaitan, jangan lakukan itu. Kadang kita bikin ini kemudian dilihat, udah berapa orang yang melihat. Bikin video, viewernya udah berapa orang, alhamdulillah. Itu sekarang penyakit manusia sekarang di situ, dan syaitan menjadikan itu sebagai peluang untuk menjerumuskan kita kepada keburukan. Syaitan sekarang sudah tidak menggoda orang lain agar meninggalkan ibadah. Enggak. Syaitan sekarang sudah berubah pikiran. Syaitan sekarang menggoda manusia, ayo lakukan ibadah, habis itu posting. Itu kerjaan syaitan sekarang. Kalau dulu syaitan itu membuat manusia lalai beribadah. Kenapa? Karena itu satu-satunya. Sekarang udah enggak. Kata syaitan, saya juga harus update sekarang. Saya harus upgrade cara menggoda manusia, harus berubah. Makanya sekarang orang berbuat kebaikan semakin banyak, tetapi semakin banyak juga yang pamer kebaikan. Nah, kata Dhunnun al-Misri, tanda ikhlas itu adalah ketika melakukan kebaikan kita langsung melupakannya. Waqtidha'u thawabil a'mali fil akhirah, ban anuntut kenceran amal fil akhirah nang akhirat. Artinya apa? Di antara tanda ikhlas, ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak mencari kebaikan balasan di dunia. Kalau mencari balasan di dunia itu tanda tidak ikhlas. Misal kita ngasih sumbangan ke pembangunan atau ada acara apa sini, pena santri pengajian, ngasih dana, ini saya kasih dana sekian misalnya. Ternyata setelah itu fotonya nggak dipang-pang, ditelepon panitianya, itu foto saya kok nggak ada. Itu tanda tidak ikhlas. Jadi maka tanda ikhlas itu mencari keuntungan dari setiap ibadah yang dicari adalah di akhirat. Di dunia nggak dapat nggak apa-apa. Saya kan udah nyumbang begini, kok nama saya nggak disebut misalnya. Saya kan udah begini, kok nggak. Nah, itu. Atau misalnya yang lumrah tradisi kita di Madura atau di Indonesia secara umum, itu setiap ada acara kita menyumbang, lalu dicatat oleh tuan rumahnya dengan harapan nanti kalau saya bikin acara dia nyumbang sesuatu yang sama. Yang disebut kalau di Madura disebut ompangan. Jadi misalnya ini si A bikin acara nikahan anaknya, saya sebagai tetangganya menyumbang beras 1 kuintal. Catat dengan harapan suatu saat nanti kalau saya bikin acara nikahan dia nyumbang beras 1 kuintal. Jadi setiap ada acara saudara nikahan saya nyumbang beras 1 kuintal. Ini ada acara nikahan saya nyumbang minyak goreng 100 liter. Ini ada nikahan saya nyumbang telur 50 kilo. Ini dengan harapan nanti ketika saya bikin acara nikahan juga saya nggak usah modal, semua akan membalas. Ternyata pas saya bikin nikahan tidak ada yang nyumbang. Itu kalau hatinya merasa sakit hati, pertanda tidak ikhlas. Ya tidak masalah seperti itu, cuman tanda ikhlas itu kita selalu ketika bikin ngasih sumbangan, ngasih bantuan, itu yang diharapkan adalah pahala di akhirat. Di dunia nggak dapat apa-apa tidak masalah. Nah, itu. Jadi ada 3. Pertama apa tadi? Sama, dipuji atau dicela. Yang kedua, melupakan pekerjaan. Dan yang ketiga,
Jadi melupakan amal-amal ibadah sudah dilupakan, setelah dilakukan dilupakan. Yang ketiga adalah setiap pekerjaan kita mencari pahala di akhirat, enggak mencari balasan di dunia. Karena sering kita di Indonesia itu ada beberapa dai, beberapa tokoh yang mengajak kita untuk bersedekah, karena dengan sedekah 1000 Allah akan balas 100.000. Dan itu marak di masyarakat. Akhirnya yang menjadi penyakit adalah masyarakat kita itu bersedekah itu berharap mendapatkan balasan yang lebih banyak di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal seperti itu. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan engkau memberi dengan berharap ada balasan yang lebih banyak. Karena yang dinamakan pahala itu bukan di dunia. Di dunia itu bukan pahala. Misal kita pagi ini sedekah, misalnya hari ini kita sedekah 10.000, ternyata besok Allah ngasih kita uang sampai 1 juta atau lebih secara tanpa diduga. Itu bukan pahala. Bukan pahala, itu hanya bonus. Pahala pasti di akhirat, bukan di dunia. Al-Quran menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna, kalian diberi secara sempurna ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Tidak ada pahala itu di dunia. Kalau ada, itu hanya bonus atau tanda bahwa amal kita diterima, tapi itu bukan pahala. Maka jangan mencari pahala di dunia, karena dunia bukan tempat pahala. Wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajli an-nasi riya'un wal amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlas ay yu'afiyakallahu minhuma. Dari Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala atabu basar Fudail tarkul amal tining atingkeul laki amal kalakuan li ajli an-nas karena manusia riya'un panikarya. Tarkul amal tining atingkeul amal li ajlin nas karena manusia riyaun panikaria. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Contoh misal, kenapa kamu enggak ke sana? Saya malu, saya ini. Itu namanya riya. Kenapa kamu enggak ngaji? Oh, saya takut dikira pamer. Itu riya namanya. Kenapa kamu enggak ngaji? Karena saya takut itu riya. Wal amal bantining alakoh kala bantining alakoh ibadah li ajlin nas karena manusia syirkun panika syirik. Tetapi beribadah karena manusia itu syirik. Jadi dua-duanya berat. Meninggalkan ibadah karena manusia itu riya, melakukan ibadah karena manusia itu syirik. Kenapa enggak puasa? Malu takut dikira ini, itu riya namanya. Kenapa enggak ini? Saya takut dikira ini, itu riya. Tapi kalau melakukan ibadah karena manusia itu syirik. Misal beribadah biar disebut, biar dianggap ahli ibadah, itu syirik. Kata siapa? Imam Fudail bin Iyad. Bagaimana al-ikhlas? Wal ikhlas subhanahu ikhlas ayyu afiyak. Panikah masalamat kada kasambian Allahu pasir Allah minhuma dari kaduana. Al-amal tarkul amal li ajlin nas wal amal li ajlin nas. Ikhlas itu adalah dua-duanya. Kita ndak puasa Senin Kamis bukan karena manusia, kita puasa Senin Kamis bukan karena manusia, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu diambil dari kata khulusa, artinya murni, memurnikan ibadah dari selain Allah, itu ikhlas. Wa an Sahl at-Tustari rahimahullahu taala qala نظر الأقياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن Sahl at-Tustari, dan dari Sahl at-Tustari. Ini orang-orang yang dikutip oleh Imam Nawawi ini adalah orang-orang ahli sufi semua.
mulai dari Al-Imam Al-Kushairi, Hudzaifah Al-Mar'ashi, Dunnun Al-Misri, Fudail bin Iyad, Sahal At-Tustari, Sari As-Sakti, nanti ini itu semuanya tokoh-tokoh ulama tasawuf besar. Wa an Sahal At-Tustari, dari Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu taala, qala atabu basara Sahal nadhara al-akyas, nadhara ngulatih al-akyas pasara banyak-banyak orang yang cerdas. Nadhara ngulatin al-akyas pasara banyak-banyak orang yang cerdas fi tafsir al-ikhlas, dalam tafsir al-ikhlas. Para ulama itu memikirkan definisi pengertian dari al-ikhlas sebenarnya itu seperti apa. Falam yajidu, maka tak nemu pasara kapi al-akyas ghairu hada, dak kasalain apa nikah. Falam yajidu, maka tak nemu pasara al-akyas ghairu hada, dak kasalain apa nikah. Lalu para ulama yang al-akyas itu mereka berkesimpulan sama, apa? Antakuna harakatuhu qutubada harakatuhu panapakulina orang, antakuna qutubada harakatuhu panapakulina orang, wa sukunuhu benang nanga orang, wa sukunuhu benang nanga orang, fi sirrihi dalam rahasia na orang, wa alaniyatihi ben ngatun na orang, lillahi panika karana Allah taala wahdah. Jadi ikhlas itu adalah kita bergerak, kita diam dalam keadaan sendirian atau di depan orang lain, itu semuanya lillahi ta'ala. La yumaziju, tak campur hu deka harakatuhu atau lillahi ta'ala syai'un panapa situng-situng, syai'un panapa situng-situng, la nafasun puntan nafso, wala hawa ban puntan hawa, wala dunya ban puntan dunya. Jadi ikhlas itu adalah kita bergerak, kita berdiam dalam keadaan sendirian, sepi, atau dalam keadaan ramai banyak orang, itu semuanya lillahi ta'ala. Ikhlas itu perlu dilatih ya. Ikhlas perlu dilatih. Kita sulit mendapatkan ikhlas langsung gilep, sulit. Kita harus melatih. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatih ikhlas memang agak sulit untuk istiqomah, tetapi bisa. Coba misalnya ketika makan, mulai dari hal-hal yang kecil. Misal makan nasi. Makan nasi lillahi ta'ala. Bagaimana cara lillahi ta'ala makan nasi? Misal sampean ada di undangan, sampean diundang oleh masyarakat. Biasanya kalau orang itu diundang menjadi undangan utama, biasanya makannya sedikit atau banyak? Sampean jadi penceramah di sebuah tempat, makan bersama orang lain, kira-kira makannya sedikit atau banyak? Kenapa sedikit? Jaga image. Jaga image kan? Menjaga nama baik. Masa kiai makannya banyak? Atau sampean diundang untuk khataman, sampean sebagai pembaca bil ghaib, yang lain nyimak, masyarakat lebih 100 orang nyimak, habis itu makan bersama, sampean makannya sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa? Takut orang bilang, masa hafid Al-Quran makan banyak, itu kan? Coba itu diperangi, dilawan. Sampean diundang menjadi undangan utama, coba makannya yang banyak. Kalau bisa makan 2 tangan nih. Kenapa? Agar kita melawan hawa nafsu di situ. Nafsu kita memang pengen dipuji. Nafsu kita memang pengen dipuji. Itu dilawan. Sampean berhasil di situ, pindah langkah selanjutnya. Jadi dalam hal makan harus lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Sampean enggak makan gara-gara malu kepada manusia, itu riya, berdosa. Masa makan sampai berdosa? Janganlah. Jadi sampean kalau makan, kalau memang lapar, ya udah makan yang banyak.
mau dilihat oleh orang lain, mau dibilang sebagai masa hafid Al-Quran banyak makannya, enggak masalah. Itu perangi sedikit. Itu mulai dari yang seperti itu. Termasuk nanti dalam hal makanan sukses, dalam hal berpakaian ikhlas. Kita banyak kita nggak enak kalau kita tampilan kita gimana gitu. Masa ke bandara pakai sarung itu kan banyak. Masa naik pesawat pakai sarung ya kan? Ada nggak di sini yang naik pesawat pakai sarung? Pakai celana? Bahkan dari kita, kebanyakan dari kita kalau pergi ke nggak jauh-jauh itu harus pakai celana dan sepatu. Itu ndak masalah. Cuman masalahnya adalah kalau sampean memakai pakaian seperti itu karena takut diomongin oleh orang lain, itu pertanda ikhlasnya sangat minim. Sampean pakai celana, pakai sepatu ndak masalah, asalkan hati bukan karena manusia. Nah itu dilawan. Kalau di dalam hati sampean ndak ada masalah ya ndak apa-apa, pakai apa aja. Tapi kalau di dalam hati sampean, masa antara kamul, antara golden sarongan, iya toko yang orek, itu dilawan. Saat seperti itu pakailah sarung. Itu dilawan. Memang perlu dilatih dari hal-hal yang kecil. Kalau semuanya sudah bukan karena manusia, lanjut ke langkah selanjutnya dalam hal ibadah, sholat misalnya, itu dilawan. Jadi harus ikhlas, harus dilatih. Sulit, bukan nggak mungkin, sulit mendapatkan ikhlas langsung gleb sekali, sulit. Kita harus melatih semua yang kita lakukan lillahi ta'ala. Minimal bukan karena manusia lah, minimal bukan karena manusia. Wa anis Sari Sakti radhiyallahu rahimahullah, dan dari Imam As-Sari As-Sakti qala atabu basad Imam As-Sari, la ta'mal lin nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tughatti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. La ta'mal wa anis Sari bad Imam, dari Imam As-Sari As-Sakti atabu basad Imam As-Sari, la ta'mal ja'ala ku sambian linnasi karena manusia syai'an dak kasitung-situng. La ta'mal ja'ala ku sambian linnasi karena manusia syai'an dak kasitung-situng. Wala tatruk baca tingkal sambian lahum karena annas syai'an dak kasitung-situng. Ja'ala koh karena manusia, ja'a tingkal karena manusia. Wala tughatti baca nutup sambian lahum karena annas syai'an dak kasitung-situng. Wala tughatti baca nutup sambian lahum karena annas syai'an dak kasitung-situng. Wala takshif baca muka sambian lahum karena annas syai'an dak kasitung-situng. Jadi jangan melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia. Dulu ada seorang ulama, dia ahli hadis. Beliau orangnya luar biasa. Ada seseorang yang sering menyakiti beliau. Suatu saat orang tersebut ingin mengecewakan beliau, ingin membuat beliau kecewa. Bagaimana caranya? Ulama ini diundang, dipanggil ke rumahnya. Lalu seorang ulama ini datang ke rumahnya. Nyampe di rumahnya, enggak dikasih apa-apa, enggak dihormati. Setelah itu pulang lagi. Besoknya dipanggil lagi, diundang lagi, datang lagi. Orang ini heran. Ini orang gimana ya? Udah kemarin dibikin kecewa, sekarang dipanggil datang lagi. Mun sampeyan yonceng, setang waktu yonceng di orang. Tek pakanin tek enomin. Oleh dua ada yonceng boleh. Itu entar. Insyaallah tak entar. Ada sampean ya iya kan jana mayu kar bakar ka Roma kempang mau cukup meliakin terus nyampe deba agroman ku tak agro ikut dengan kita tahu padahal mbian nang kantor pun meninggalkan
pon sampean ke kakasa pon majar ongkos. Oleh seminggu yang boleh, mayuk bakar boleh, pak gelem. Nah, seorang ulama ini kemudian menjawab. Ditanya, kamu kenapa kok nggak kecewa ke saya? Kok dipanggil datang lagi? Padahal udah dikecewakan kemarin. Apa jawaban beliau? Saya datang ke rumah sampeyan bukan karena sampeyan. Saya tidak ada urusan sama sampeyan. Loh, terus saya datang ke rumah sampeyan karena ada hadis Nabi bahwa hak orang Islam kepada orang Islam lain diantaranya adalah wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Jadi dalam hal memenuhi undangan pun itu lillahi ta'ala. Jadi saya nggak kecewa. Kenapa? Karena saya sudah menunaikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean nggak mau menjamu saya, nggak mau memberikan hidangan kepada saya, bukan urusan saya. Urusan saya satu, apa? Memenuhi undangan dari Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis, apa? Hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6, diantaranya adalah wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Makanya Rasulullah itu dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah kalau diundang pasti datang, meskipun hidangannya hanya tulang belulang, datang. Kenapa? Karena urusan bukan saya dengan Anda. Tugas saya adalah mengamalkan hadis Nabi bahwa orang Islam kalau diundang oleh orang Islam lain harus datang. Itu ikhlas. Jadi tidak melihat nanti saya mau dikasih apa. Sampai kalau diundang oleh seseorang ujung hataman pun menyaman dalam lojus lek mulane beri saya 10.000 ben berkata karena saya sepetok tung oleh setahun yundang boleh, insyaallah sampean tak entar nyuruh orang lain. Padahal tugas kita apa? Tugas kita adalah membahagiakan orang lain. Apakah orang lain mau membahagiakan kita atau enggak, itu bukan urusan kita. Jadi itu yang disebut dengan ikhlas. La ta'mal lin-nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an. Wa la tughatti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Bisa difaham ya? Wa 'anil Kushairi, bandari Imam Al-Kushairi. Qala Atabu Basar Al-Kushairi, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal 'alaniyah. Afdhalus sidqi tining paling utama na jujur. Afdhalus sidqi tining paling utama na jujur istiwa'us sirri, panikah daripada nah rahasia wal 'alaniyah ban katon ngaton. Kata Al-Kushairi di sini, kejujuran yang utama, kejujuran yang paling tinggi adalah ketika hati dan ucapan itu sama. Hati dan ucapan sama. Hati dan tingkah laku kita itu sama. Ketika kita mengatakan, ayo kita baca Al-Quran, memang di hati begitu. Atau kita sambian ceramah misalnya ke masyarakat, memang di dalam hati memang seperti itu, sama. Itu kejujuran yang paling tinggi. Karena kejujuran biasanya apa? Kejujuran adalah ucapan yang sesuai dengan fakta. Itu kejujuran. Ketika misalnya saya bilang kemarin hujan, memang betul kemarin hujan, itu adalah jujur. Oh, di rumah saya ada tamu, memang betul ada tamu, itu jujur. Tetapi kejujuran paling tinggi kata Al-Imam Al-Kushairi adalah ketika sama, bukan hanya antara ucapan dengan fakta, tetapi sama antara luar dan dalam, di dalam hati. Kenapa demikian? Karena kalau kejujuran, kesesuaian ucapan dengan fakta itu bisa dilihat oleh manusia juga. Gula nggak boleh ke sampean, tak langkong gula tak bisa hadir, icempok bertamu. Disebut jujur kalau di rumah memang betul-betul ada tamu. Tetapi itu bisa dinilai oleh manusia, bisa diketahui oleh manusia. Ternyata sampean datang ke rumah, kok gak ada tamu. Tapi kalau kejujuran disebut dengan kesesuaian zahir, kesesuaian anggota zahir dengan hati, itu yang tahu hanya siapa? Hanya Allah. Misalnya sampean ke kancana,
kancana napa misalnya kayak foto nak sampean ngocak yiti nama yulah apa bisa ke foto di kok bantu kaban. Pertanyaannya itu sama ndak ucapan dengan hati? Jangan-jangan itu hanya di hati untuk menarik simpati teman, sementara di hati iya engkau pada lesok iya. Itu enggak jujur, kata siapa? Al-Imam Al-Qushairi. Jadi jujur itu harus sama, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan dengan yang di hati. Wa 'anil Harits Al-Muhasibi rahimahullahu qala as-sadiq huwa alladhi la yubali walau kharaja an kulli walau kharaja an kulli qadarin lahu fi qulubil khalaiq min ajli salahi qalbi wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqili dzur min husni amalihi wala yakrahu ittila'an nas ala sayyi min amalihi fa inna karahatahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyada indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Wa 'anil Harits Al-Muhasibi. Jadi antara ikhlas dan kejujuran itu tidak bisa dipisahkan. Orang ikhlas pasti jujur, orang jujur harus ikhlas. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang ikhlas yang tidak jujur. Orang ikhlas pasti jujur. As-sadiq tinding orang yang saya jujur. Huwa paneka tinding as-sadiq alladhi paneka orang la yubali, saya tak peduli. Tak peduli. Walau kharaja, sanajan keluar an kulli qadarin, dari sakapinah. Di situ dal atau zal? Dal. An kulli qadarin, dari sakapinah derajat. Lahu ikan di alladhi fi qulubil khalaiq, dalam atena banyak-banyak makhluk. Walau kharaja, sanajan keluar pasar alladhi an kulli qadarin, an kulli qadrin, bani qadar, an kulli qadrin, dari sakapinah derajat. Lahu seakan di alladhi fi qulubil khalaiq, dalam banyak-banyak atena makhluk. Fi qulubil khalaiq, dalam banyak-banyak atena makhluk. Min ajli salahi qalbih, karena tujuan mabagus atena alladhi. Jadi saya kocak shadiq adalah dia yang tidak pernah peduli meskipun dia harus meninggalkan derajat di mata manusia yang dengan tujuan untuk memperbaiki hati. Jadi yang disebut shadiq, orang jujur yang sebenar-benarnya, kata Imam Al-Harits Al-Muhasibi. Al-Harits Al-Muhasibi ini adalah orang ahli tasawuf yang sering dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau banyak karangannya. Beliau semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak pernah peduli meskipun dia harus meninggalkan napa? Harus kehilangan nama baik di mata manusia. Dia harus kehilangan derajatnya di mata manusia. Dia harus turun derajat di mata manusia. Tidak peduli. Yang penting hatinya tetap baik. Kalau kita tidak, demi menjaga nama baik, hati kita tidak jelas. Yang penting tampilan baik, yang penting di mata manusia baik. Urusan hati belakangan. Itu kita. Tapi kata Al-Harits Al-Muhasibi, orang yang jujur sebenarnya adalah dia yang enggak pernah peduli terhadap posisi kita di mata manusia. Min ajli salahi qalbih, untuk memperbaiki hati. Yang penting hatinya baik. Coba sampean misalnya yang di rumahnya sebagai tokoh misalnya, atau di rumahnya sebagai ustadz. Coba suatu saat sampean kalau ustadz
Lora, kiai itu kan biasanya kemana-mana harus pakai peci, pakai lengan panjang, pakai sarung, dan berjalan pelan-pelan, betul. Suatu saat coba sampean sebagai ustadz, sebagai santri, sampean sebagai Gus Lora kiai di rumah sampean, coba sesekali sampean ajalan pakai tak songkoan, tak kelampian kun karo kaosan, acalanaan sementing notopen aurat, kemudian sampean ngangkok celatong juga, ngangkok celatong, entar ke tetangga nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kain to. Ano, gula minta jalan dong. Kita kali ano akhirnya daki. Enjak kalah TV. Ngusai TV jalan dong pekol. Itu bagaimana pendapat hati kita terhadap pekerjaan itu. Kata Al-Harith Al-Muhasibi, orang jujur adalah orang yang tidak peduli melakukan apapun, yang penting itu tidak haram, dan yang penting hatinya tetap baik. Sampean misalnya di rumah sampean adalah tokoh misalnya, itu kan kalau ingin memupuk tanaman sampean dengan kotoran sapi, itu kan halal atau haram? Halal kan? Halal. Kemudian sampean karena itu halal, sampean tidak peduli apakah ini oleh orang lain dipandang sebagai pekerjaan yang hina atau enggak. Itu orang yang jujur yang sebenarnya. Kata siapa? Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Tapi saya yakin kita sekarang ini enggak ada yang mau melakukan itu. Ya kenapa? Ya bukan masalah apa. Karena memang kita enggak perlu ke sana, udah cukup kok. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi itu, wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqiliz dzar min husni amali. Wala yuhibbu ban tak lebur pasir alladhi ittila'an nas de ka pangatauan manusia ala mathaqili dzur, atas banyak-banyak beranzarah min husni amalihi, dari bagus amalah. Wala yuhibbu ban tak lebur pasir alladhi ittila'an nas de ka pangatauan manusia ala mathaqili dzur, atas banyak-banyak beranzar sebiji zar min husni amalihi, dari bagus kalakuan alladhi. Dan tanda orang jujur adalah orang ikhlas. Dia tidak ada keinginan, tidak ada kecintaan agar kebaikannya diketahui oleh orang lain. Kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain. Kita, kebanyakan dari kita itu keingin kebaikan kita dilihat oleh orang lain, sehingga kita kadang harus menceritakan kebaikan kita. Ya meskipun itu kadang tuntutan juga. Kadang tuntutan. Contoh misal, kadang memang tuntutan, kadang memang keinginan kita, di situ beda tipis. Misal, sampean ingin melamar untuk mengajar Al-Quran di sebuah tempat. Ternyata panitia minta data pribadi, CV atau kemudian pengalamannya. Di situ kita terpaksa sebenarnya apa? Terpaksa memamerkan kebaikan-kebaikan kita, betul kan? Misal nama ini, tanggal lahir ini, alamat ini, riwayat pendidikan, mulai dari TK ditampilkan semua. Kemudian apa lagi yang ditampilkan? Pengalaman mengajar, pernah mengajar di sini 3 tahun, mengajar di sini Al-Qur'an, pernah hafid Al-Qur'an sekian juz. Itu kadang kita terpaksa. Jadi zaman sekarang memang memaksa kita untuk riya. Zaman sekarang sudah memaksa kita untuk pamer. Coba sampean melamar, kadang banyak lowongan jadi imam. Ini persyaratannya harus diceritakan. Nah, di situ kita diuji. Apakah kita menulis itu betul-betul karena tuntutan, atau kita ada tujuan biar apa? Ada pamer di situ. Itu yang hanya Allah sama sampean. Kalau sampean menulis memang betul-betul karena tuntutan, tidak masalah. Tapi di situ kadang setan datang ke dalam hati kita, ayo pamerlah sedikit, pamer sedikit. Akhirnya kita
ada tujuan pamer juga di situ, itu berat. Maka As-Shadiq, kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, la yuhibbu ittila'an nas ala mathaqilidz dzar min husni amalihi. Orang yang benar-benar ikhlas, jujur, itu adalah dia tidak ada keinginan dan dia tidak ada keinginan agar orang lain tahu kebaikannya. Bahkan kebaikannya diupayakan untuk tidak diketahui oleh orang lain. Makanya dalam hadis yang ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, apa diantaranya? Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamahu shimaluh. Adalah diantara orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, salah satunya adalah orang yang suka merahasiakan kebaikannya. Bahkan dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Saking dia merahasiakan kebaikannya. Jadi itu berat. Ya, kita harus latihan. Cuman misal sampean tahajud sendirian tengah malam, tidak ada orang yang tahu, itu bukan berarti sampean sudah aman. Syaitan datang lagi, menggoda hati kita, mengatakan, membisikkan kita dari telinga, mengatakan, kamu sekarang tahajudnya nggak ada yang tahu, kamu tahajudnya sekarang sudah ikhlas, kamu sekarang sudah menjadi terbaik dari santri-santri yang lain. Ketika di hati sudah ada rasa, alhamdulillah saya tahajud, saya sekarang menjadi hamba terbaik di hadapan Allah daripada yang lain, di situ batal semua pahalanya. Jadi syaitan itu pertama apa? Dulu menggoda manusia agar manusia tidak beribadah, itu dulu. Sekarang ada musim medsos, syaitan menggoda kita agar kita pamer kebaikan. Setelah kita enggak pamer kebaikan pun, setan masih datang membisik kepada kita agar kita merasa menjadi orang yang terbaik. Jadi kita harus selalu waspada dari godaan setan yang terkutuk. Sulit aman dari godaan setan, sangat sulit. Makanya sering-sering membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yakrahu ittila'an nas 'ala sayyi' min 'amalihi. Wala yakrahu banta beci pasirama alladhi ittila'an nas dak ka pangataon manusia ala nas dak ka ala sayyi dak kasih cuba min amalihi dari amal alladhi. Orang ikhlas itu juga dia tidak, wala yakrahu banta beci pasira alladhi ittila'an nas dak ka pangataon manusia ala sayyi dak kasih cuba min amalihi dari amala alladhi. Orang ikhlas itu juga tidak pernah merasa benci, merasa marah karena keburukannya diketahui oleh orang lain. Orang ikhlas, yang benar-benar ikhlas, itu tidak pernah marah ketika aibnya diketahui oleh orang lain. Sampean andi aib, temu orang lain, cermat na banten. Cermat, berarti keikhlasannya belum maksimal. Tanda orang ikhlasnya sudah maksimal adalah ketika aib kita, keburukan kita ketahuan oleh orang lain, itu enggak jadi kepikiran. Kenapa? Yang ada dalam hati saya hanya Allah. Itu yang penting. Itu sulit. Perlu melatih. Fa inna karahatahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah indahum. Fa inna karahatahu, karena beciin pasir alladhi lidzalika da kadisa ittila'an nas 'ala sayyi' min amalihi. Fa inna karahatahu, karena saangkuna panapa beciin pasir alladhi lidzalika da kadisa ittila'an nas 'ala sayyi' min amalihi dalilun panekatan teh ala annahu da kasaangkuna pasir alladhi ala annahu da saangkuna pasir alladhi yuhibbu panekalebur az-ziyadah da katambahan az-ziyadah da ketambahan indahum iadaan annas. Karena ketika kita merasa benci, merasa kesal ketika keburukan kita ketahuan oleh orang lain, itu pertanda bahwa kita ingin dihormati oleh orang lain. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin,
Walaysa bantada hada panapa panikah min akhlaqis siddiqin, panikah di antara akhlak orang siddiqin. Dan itu bukan akhlak orang-orang siddiqin. Siddiqin itu siapa? Siddiqin itu adalah orang-orang yang jujur. Nanti di akhirat itu yang masuk surga ada yang di bawah komando Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur lillahi ta'ala. Wa an ghairihi, ban dari selain Al-Harith Al-Muhasibi. Jadi ikhlas itu berat, ikhlas itu sulit, tapi mudah diucapkan. Termasuk saya yang sedang berbicara tentang ikhlas ini belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Wa an ghairihi, ban dari selain Al-Harith Al-Muhasibi, idza talabta Allah ta'ala bis-sidqi, idza talabta nalaikana nyareh sampean Allah ada ke Allah Ta'ala, idza talabta nalaikana nyareh sampean Allah ada ke Allah, maksudnya mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Bisidqi, kalaban jujur. Kalau kita mencari ridha Allah dengan jujur dan sebenar-benarnya jujur, a'taqallahu mir'atan, maka aparengkah dak kasambian Allahu pasir Allah, a'ta maka pareng kada kasambian Allahu pasir Allah, mir'atan dak kacermin, mir'atan dak kacermin, tubsiru senangale sampean fiha dalam mir'ah, tubsiru senangale sampean fiha dalam mir'ah, kulla syai'in dak kasakapinna situng-situng, kulla syai'in dak kasakapinna situng-situng, min ajaibid dunya, dari banyak-banyak bu kasampun dunya, wal akhirah ban akhirat. Idza talabta nalaikana nyari sampian Allah ada ke Allah, mencari ridha Allah bisidqi, dengan kalaban jujur. Sampian ngocak madabu nyari ridha Allah, mungkin lakar bener sampian jujur di situ, benikun karo dicolok, maka Allah akan memberikan sebuah cerminan dak sampian, yang dengan cerminan tersebut sampian bisa melihat segala sesuatu. Soalnya senikah kita sering tidak jujur, sering tidak jujur. Coba di dalam niat solat yang diajarkan oleh guru-guru, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, terakhir apa? Lillahi. Apa arti dari lillahi ta'ala? Karena Allah ta'ala. Artinya solat yang saya kerjakan sekarang betul-betul karena Allah, tidak ada yang lain. Nyatanya saat kita solat, apa yang terjadi? Ingin kelihatan rajin, ingin kelihatan rajin, ingin kelihatan soleh. Berarti saat kita mengatakan lillahi ta'ala di hadapan Allah, saat itu juga kita sedang berbohong. Itu berat. Bahkan kita sering baca istighfar, betul, astaghfirullah hal azim. Artinya apa? Coba, kenapa artinya astaghfirullah hal azim? Astaghfiru abdina nyon pangapora Allah ada ka Allah, astaghfiru abdina nyon pangapora Allah ada ka Allah. Itu di mulut. Ternyata di hati kita apa? Kadang di hati kita akartek. Wala nabaci ka yang lain jo anu laku ikalasan dal di. Itu sedang berbohong sebenarnya. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watul Tamah, beliau mengatakan, apa kata beliau? Man istaghfara, barang siapa yang baca istighfar tapi tak meninggalkan dosa, fa istighfarul kazzabin, maka itu adalah istighfarnya orang yang bohong. Colok macam istighfar malah astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Keng pun arep aku nyakin orang lain, pun arep aku tak apa, pun arep aku arasanan orang lain. Itu kata Sayyidina Sayyid Abdullah Al-Haddad, istighfarul kazzabin, istighfarnya orang yang bohong. Sehingga ada sebagian masyayikh, para ulama itu, beliau tidak mau kalau beristighfar, nggak mau mengatakan astaghfirullah. Tapi macam apa?
Allahumma ghfirli, ya Allah sapura aki aptina. Beda antara astaghfirullah dan Allahumma ghfirli. Apa bedanya? Kalau astaghfirullah, ya Allah aptina nyuwun pangapura da kaayunan, itu sedang ngabele. Mun ngabele bisa bener bisa congoco. Tapi mun Allahumma ghfirli, ya Allah sapura aki aptina, itu bukan ngabele, tapi minta. Mun minta tak ada istilahnya cucur ban lecek. Nah, ini berat. Nah, ini kalau dibahas lebih dalam makin sulit. Sehingga ada seorang ulama, siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar? Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita masih butuh istighfar lagi. Kenapa? Karena saat kita baca istighfar, kadang terlintas dalam hati ingin kelihatan soleh, berarti Anda berdosa. Sampean misalnya polong ban kanya banyak, pas bedareng bini lebat muka aurat ratin, pangucap astaghfirullahaladzim, biar kelihatan soleh, biar kelihatan selalu ingat kepada Allah. Maka saat itu juga istighfar Anda itu berbohong, berdosa saat itu juga. Maka Anda butuh istighfar lagi terhadap kebohongan yang dilakukan pada istighfar pertama. Kalau istighfar kedua masih begitu, berarti istighfar kedua butuh istighfar lagi. Begitu selanjutnya. Kita sering begitu. Sering. Astaghfirullahaladzim. Apa tujuan Anda baca istighfar? Kalau betul-betul lillahi ta'ala, oke. Tapi kalau di situ biar kelihatan ingat kepada Allah, biar dikata sebagai orang soleh, itu sedang berdosa sebenarnya. Mending diem saja, biar dosanya nggak nambah-nambah. Nah, ini berat ini. Jadi kata ulama yang lainnya, barang siapa yang mencari ridho Allah dengan jujur dari hati yang paling dalam, maka Allah akan memberikan cerminan yang dengan cermin tersebut kita bisa melihat keajaiban dunia dan akhirat. Wa qawilus salaf, batini banyak-banyak dabuna ulama salaf fi hadza dalam paneka ikhlas. Wa qawilus salaf, batini banyak-banyak dabuna ulama salaf fi hadza dalam paneka ikhlas. Wa qawilu salaf, batini banyak-banyak dabuna ulama salaf ihada dalam paneka ikhlas kathiratun paneka si banyak. Perkataan ulama salaf tentang ikhlas itu sangat banyak sekali. Asyarna si'atatu patan kaulah, asyarna si'atatu patan kaulah ila hadhil ahruf, dak kapaneka banyak-banyak dabu minha dari aqawil. Asyarna si'atatu patan kaulah ila hadhil ahruf, dak kapaneka banyak-banyak dabu minha dari aqawil. Tambihan karena mainga alal matlub atas seesare. Tambihan karena mainga alal matlub atas seesare. Jadi kata Imam Nawawi, perkataan ulama salaf tentang ikhlas itu sangat banyak. Beliau hanya menampilkan beberapa saja di sini untuk sebagai petunjuk terhadap tujuan utama, yaitu tentang ikhlas. Wa qad dzakartu ban ongko nyebut batan kaulah. Wa qad dzakartu ban ongko nyebut batan kaulah jumalan dak ka banyak-banyak jumlah min dzalika dari hadis aqawilus salaf, min dzalika dari hadis aqawilus salaf ma'asyarhiha asar tanah penjelasna jumalan, ma'asyarhiha atas asar tanah penjelasna jumalan. Wa qad dzakartu ban ongko nyebut batan kaulah jumalan dak ka banyak-banyak jumlah min dzalika dari hadis aqawilus salaf ma'asyarhiha asar tanah penjelasna jumalan fi awwali syarhil muhadzab, awalah kitab syarah muhadzab. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Al-Majmu'. Namanya mana? Al-Majmu'. Al-Majmu' itu adalah syarah terhadap kitab Al-Muhadzab karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Muhadzab itu karangan kitab siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang menjadi kitab sangat penting dalam mazhab Syafi'i karena Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab itu setiap masalah, setiap pendapat mazhab Syafi'i itu ditampilkan hadisnya. Ini tampil hadisnya.
Sehingga itu kitab yang sangat penting. Kemudian Al-Imam An-Nawawi memberikan syarah terhadap Al-Muhadzab menjadi kitab Al-Majmu'. Dan di dalam Al-Majmu' itu lebih luas lagi. Jadi kalau dalam Al-Muhadzab setiap permasalahan ada hadisnya. Di dalam kitab Majmu' setiap permasalahan itu disebut dengan berbagai pendapat ulama serta hadis dari masing-masing pendapat. Semakin luas. Itu kitab apa? Al-Majmu'. Hanya saja Al-Majmu' itu ditulis oleh Imam Nawawi belum selesai nyampe bab riba, lalu Imam An-Nawawi meninggal dunia. Sayang banget. Seandainya, kata ulama, seandainya Al-Imam An-Nawawi sampai selesai menyelesaikan karya Al-Majmu', maka tidak ada kitab yang bisa menandinginya. Saking luar biasa. Jadi kalau dalam Al-Muhadzab setiap pendapat, setiap masalah hanya satu pendapat serta dalilnya. Dari hadis, dari Al-Quran, dari aqwalus sahabah. Tapi kalau dalam Al-Majmu' setiap permasalahan ditampilkan berbagai perbedaan ulamanya beserta dalil-dalilnya. Sehingga kalau kita menguasai Al-Majmu' karangan Imam Nawawi yang hanya dalam mazhab Syafi'i, itu sama dengan menguasai seluruh mazhab. Nah, di awal kitab Majmu' itu Imam Nawawi memberikan muqaddimah. Muqaddimah kitab Majmu' itu 1 jilid. Muqaddimahnya 1 jilid. Karena nyatanya kitab Majmu' itu lebih dari 27 jilid. Jadi muqaddimahnya saja itu 1 jilid. Nah, di dalam muqaddimah Majmu' itu Imam Nawawi menjelaskan berbagai termasuk tentang bab ikhlas. Wa dhammamtu banambai batan kaulah ilaiha daka jumalan. Wa dhammamtu banambai batan kaulah ilaiha daka jumalan min adabil muallim wal muta'allim, dari adabil muallim wal muta'allim. Kenapa adabil muallim wal muta'allim? Adab atau akhlakah muallim tukang ngajar, wal muta'allim ban orang ajar, wal faqih ban orang sifat ahli fikih, wal mutafaqih ban orang yang ajar fikih. Ma ada barang la yastaghni, saya tak rasa cukup anhu dari ma talibul ilmi, pasir orang saya nyari ilmu. Wa dhammamtu banambai batan kaula ilaiha daka jumalan min adabil muallim, dari banyak-banyak adab orang yang ngajar, wal muta'allim ban orang yang ajar, wal faqih ban orang yang ahli fikih, wal mutafaqih ban orang yang ajar fikih. Ma ada barang la yastaghni, saya tak rasa cukup anhu dari ma talibul ilmi, pasir orang yang nyari ilmu. Jadi Majmu' itu menjadi kitab luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan tarjihnya, lengkap. Jadi satu paket komplit. Maka barang siapa yang punya kitab Majmu' dan menguasainya, maka dia dipastikan alim. Tebal segini ya, tebalnya mungkin. Kitab Muhadzab itu hanya 2 jilid. 2 jilid mungkin 2 kali lipat dari tafsir Jalalain. Itu Muhadzab. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi sampai setebal segini, tebal. Nah, di awal-awal kitab Majmu' itu Imam Nawawi menulis Muqaddimah Majmu'. Tapi muqaddimahnya 1 kitab, setebal tafsir Jalalain. Itu muqaddimahnya. Atau lebih tebal dari tafsir Jalalain. Itu orang alim ya. Muqaddimah, kita bikin muqaddimah 1 halaman sulit. Apa sih itu oleh sang? Atau ada tugas dari guru disuruh nulis, apa sih itu oleh sang? Tapi kalau Imam Nawawi muqaddimahnya saja jadi. Bahkan beliau bukan hanya di situ, beliau menulis muqaddimah sangat panjang. Beliau memberikan syarah terhadap Sahih Muslim yang disebut dengan Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, atau disebut dengan juga Al-Jami' Sahih, Minhajus Sahih. Itu beliau di awal syarah sebelum beliau memberikan syarah terhadap Sahih Muslim, beliau bikin muqaddimah hampir 1 jilid juga tentang ilmu hadis. Alim yang nulis kitab ini. Tip ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Enggak ada? Okey, kalau enggak ada sampai di sini. Faslun wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawsilan ila agharadin min agharadid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nas wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.